Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi Instagram Marketing bersama Mak Diah Gomay. Kali ini saya ingin mengajarkan Anda menggunakan tools bernama Deskgram. Anda bisa langsung ke deskgram.net. Tools ini fungsinya untuk meriset username dan hashtag, dan Anda bisa mencari konten viral menggunakan Deskgram. Oke, ini sangat sederhana sekali. Anda bisa langsung mencari username atau hashtag yang Anda inginkan. Manfaatnya untuk apa sih? Misalnya Anda sedang melakukan riset, kira-kira nama atau username yang ideal untuk akun Anda itu apa? Tergantung kembali lagi ke produk yang Anda jual. Contohnya kalau saya ini kan jual produk custom case ya. Nah, kita akan menemukan kompetitor-kompetitor yang menggunakan kata kunci custom case. Di materi saya yang lain saya jelaskan. Dalam menentukan username, Anda bisa menggunakan username dengan nama brand, nama toko, berdasarkan nama toko yang Anda sedang branding. Jika Anda memang mau membranding sebuah produk atau sebuah bisnis. Tapi jika Anda hanya bertujuan menggunakan akun sebagai media jualan atau akun jualan, saran saya menggunakan username yang mengandung kata kunci yang ideal. Nah, biasanya disesuaikan dengan produk yang Anda jual. Nah, contoh yang seperti ini, Islamic case, berarti dia ngambil spesifik niche-nya itu yang berhubungan dengan Islamic. Jadi mungkin dia mau jualan sekalian sebagai media dakwah. Nah, fungsinya kita mengetahui user-user kompetitor yang ada di sini ini buat apa? Pertama, kita bisa melakukan riset kompetitor, kira-kira kompetitor yang idealnya untuk mencari referensi konten posting yang ideal dan menarik itu seperti apa. Kita bisa melakukan teknik amati tiru modifikasi dari akun-akun yang lain. Kemudian kita juga bisa melakukan follower kompetitornya untuk sebagai salah satu strategi marketing, kalau kita sebutnya sebagai strategi Instagram organik. Nah, di sini kan ada banyak nih followernya. Kalau kita menggunakan bot, biasanya follower ini kita ambil. Nah, yang kayak ini nih custom case KL jangan diambil, udah jelas pasti pasarnya bukan orang Indonesia. Nah, follower ini bisa kita ambil, follower. Nah, biasanya follower yang mengikuti akun-akun ini adalah follower yang tertarget. Tapi bisa juga follower ini bertambah karena beberapa faktor. Bisa jadi karena pemanfaatan hashtag yang tertarget, atau melakukan iklan, entah endorse atau entah paid promote. Nanti akan saya jabarkan strategi-strategi yang lainnya, bagaimana caranya supaya kita bisa boost follower kita, mulai dari pemanfaatan fitur automation, bot automation atau Instagram automation, di mana kita bisa melakukan follow unfollow secara otomatis, ataupun kita bisa memanfaatkan strategi berbayar seperti endorse artis atau paid promote. Nanti akan saya jabarkan di materi yang lainnya. Sekarang kita kembali dulu ke sini. Nah, di setiap post kita wajib memiliki hashtag. Oke. Idealnya kalau kita menjual casing berarti harus menggunakan hashtag yang mengandung kata kunci custom case. Tapi saya tidak menyarankan untuk melakukan ini di semua posting Anda, khususnya jika Anda menggunakan konten. Contoh ya, ini saya nggak tahu ini punya siapa, maaf ya kalau misalnya salah satu dari Anda
yang menonton video ini adalah pemilik akun ini, tapi saya menyukai ini pure hanya sebagai referensi saja. Please jangan dihubungi, jangan dikontak. Ini hanya ide saja bagaimana dia bisa membuat postingan itu nampak menarik, menjual, dan yang pasti spesifik dan tertarget. Nah, akun ini bukan hanya ngebahas K-pop atau K-drama, karena saya tahu agak-agak di bagian bawahnya. Nah, di sini dia juga memanfaatkan tema-tema lain, tapi penataan postingnya itu sangat rapih, dan ini bikin udah pasti dengan gambar seperti ini target pasarnya si Case Unik Jakarta ini sudah pasti perempuan, karena dia memanfaatkan warna pastel, warna biru, warna soft, dan tidak melulu soal casing. Nah, ini sebenarnya saya juga mengajarkan yang seperti ini. Saya kurang tahu apakah di anak Alona atau anak dropshipaja.com atau bukan, tapi yang pasti Anda bisa lihat di sini bagaimana dia memanfaatkan caption itu sebagai media interaksi saja. Kemudian pemanfaatan hashtagnya pun tidak berlebihan, dan tidak melulu mock up, tidak melulu katalog produk yang boring dan tidak membangun interaksi. Dan sebenarnya follower di sini ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi kalau tertarget itu lebih baik. Lebih bagus lagi sih kalau misalnya postingannya dia lebih rutin lagi. Tapi untuk penataan akun, kemudian ini udah sangat keren sekali untuk dijadiin referensi, tapi tolong jangan diutak-atik ya, karena ini hanya untuk sebagai referensi. Anda bisa berpikir semakin kreatif ide Anda dalam membuat desain. Ini kan mockupnya kelihatannya bikin sendiri. Semakin kreatif Anda exploring seperti apa yang Anda inginkan untuk akun Anda, kemudian seperti apa konten yang ideal, dan Anda pikirkan semuanya baik-baik, maka semakin orang-orang yang berkunjung ke akun Anda semakin nyaman, sehingga potensial closingnya. Karena kalau misalnya dia mentarget anak K-pop atau K-drakor mania, udah pasti mereka yang suka sama film itu, walaupun gambar casingnya aneh, mereka akan tetap mau beli. Karena saya ada satu buyer dari Papua yang beli casing itu cuma kepalanya EXO, kepalanya doa ini member EXO. Itu sesuatu yang saat seorang calon pembeli sudah fanatik sama sesuatu, maka dia akan bayar berapapun untuk mendapatkan casing seperti yang dia inginkan. Oke, ini bisa dilihat dia buat sendiri mockupnya, dia bikin sendiri templatesnya, dan ini keren banget sih menurut saya. Nah, hashtag itu, ini kan konten, sedangkan yang ini adalah mockup. Mockup ini bisa juga kalau misalnya Anda jualan produk lain, contoh nih ya, saya mau kasih contoh produk lain yang bukan produk custom. Misalnya ini juga salah satu produk yang banyak dijual. Oke, ini di private. Yang di private tidak bisa dibuka ya biasanya. Jadi misalnya ini aja ya. Nah, misalnya yang seperti ini, nah Anda bisa lihat di sini ada hashtagnya yang dia pakai, ya kan, nomor telepon. Ini adalah katalog produk. Anda bisa lihat, nih ya. Oke. Nih, ini adalah katalog produk. Katalog produk saya juga punya salah satu akun yang ini adalah toko saya yang dulu. Kalau Anda lihat ini ada banyak. Nah, ini adalah katalog produk.
waktu saya jual produk ini, saya tidak membutuhkan konten. Kenapa? Karena ini adalah produk langsung pesan. Nah, buyer itu tidak terlalu membutuhkan konten, interaksi, giveaway, nggak ribet. Dan ini benar-benar hard sell. Saya jualan produk ini benar-benar hard sell. Cuma saya nggak mau kasih lihat akun dari produk yang saya jual sekarang, karena sekarang saya beralih ke produk custom dan ternyata lebih mudah daripada menjual produk ini. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kalau produk hard sell, Anda bisa lihat untuk deskripsinya. Deskripsinya itu lengkap, mulai dari fungsinya apa, bahannya apa, kemudian harganya berapa, beratnya berapa, kemudian saya memanfaatkan hashtag. Nah, kalau produk, hashtagnya disesuaikan dengan produk yang kita jual. Tapi kalau konten, misalnya ini, konten itu usahakan jangan sama seperti jadi ininya, hashtagnya disesuaikan dengan tema apa yang sedang diusung dari produk yang dijual gitu kan. Kita ini orang ini kan niatnya jual bantal ya, jual bantal. Nah, ini dia menggunakan hashtag yang tidak, maksudnya dia tetap ada hashtag casing, tapi dia juga nulis di sini apa namanya, nama judul ininya, drakornya, kemudian nah ini nih, coba sorry. Nah, di sini juga, nah lihat nih ya, di sini ada Korean news, berita K-pop. Nah, ini kan udah jelas nih hashtag yang relevan dengan apa, tema-tema Korea, tapi kemungkinan besar yang baca adalah orang Indonesia. Nah, makanya nih contoh nih, produk-produk kayak jualan topi, rok, atau jaket, memanfaatkan hashtag itu. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, udah pasti nih target audiensnya pasti orang Indonesia. Nah, jadi kayak gini nih idealnya. Kalau misalnya konten, Anda harus bisa pahami perbedaan konten dengan katalog produk. Semoga paham dengan maksud saya. Oke, kita kembali ke Deskgram. Nah, jadi dalam sebuah postingan, itu ada penting banget yang namanya research hashtag, karena di setiap posting sebaiknya menggunakan hashtag. Oke. Nah, Anda lihat ya di sini. Kenapa harus pakai hashtag? Mungkin Anda bingung ya. Apa sih fungsi hashtag di sini, ini untuk apa? Hashtag ini sebenarnya adalah fitur pencarian di Instagram. Jadi seperti kalau Google itu kan ada kolom yang seperti ini. Nah, kalau di Instagram kita menggunakan hashtag untuk mencari. Jadi kalau di Instagram itu bisa search by hashtag, bisa juga search by username. Nah, Anda lihat nih. Nanti dia akan akan muncul nih hashtag-hashtag yang populer apa gitu. Jadi biasanya sih kalau barang jarang ya orang cari, tapi kalau nyari misalnya kayak gini, cari meme lucu, nah ini lebih banyak dicari daripada apa yang lain. Makanya sebaiknya tentukan konten Anda, buat tema Anda, dan cari inspirasi kira-kira konten seperti apa yang ideal dengan karakter Anda, dan membuat
engagement rate Anda meningkat. Anda harus paham bahwa di Instagram itu ada yang namanya engagement rate, di mana kalau misalnya semakin tinggi engagement rate kita, maka reach postingan kita itu semakin besar, dan semakin besar sebuah interaksi, semakin engage sebuah interaksi, contohnya seperti ini, maka dia akan masuk ke namanya kiriman terpopuler. Semoga aja Anda bisa riset menggunakan ini. Kemudian Anda juga bisa riset, di atas ini adalah username, yang di bagian bawah ini adalah hashtag. Semoga saja Anda paham bagaimana caranya memanfaatkan Deskgram. Jadi tujuannya untuk menemukan username yang tertarget, yang ideal untuk toko Anda. Saya jabarkan juga di video yang lainnya. Jika Anda sedang membranding toko Anda pilih username yang mengangkat brand produk Anda. Atau kalau misalnya Anda hanya memanfaatkan akun Instagram Anda sebagai media jualan, maka Anda bisa melakukan riset di sini. Kira-kira idealnya username yang tertarget itu yang seperti apa. Ini hanya mempengaruhi mungkin sekitar 10-15% bagaimana toko kamu itu bisa dikenal. Tapi sebenarnya kalau di sosial media yang terpenting itu adalah engagement rate. Karena itu buat konsep akun Anda sematang mungkin, kemudian tata dengan rapi, buat konsep, buat pilih foto produk yang menjual, yang menarik, sehingga setiap traffic yang datang ke akun Anda tidak bingung dengan postingan Anda, sekalipun itu berjalan tapi masih nyaman untuk dilihat dan membuat mereka memiliki keinginan untuk menghubungi Anda. Kurang lebih itu saja materi ini, bagaimana caranya kita memanfaatkan Deskgram.net ini sebagai media riset, untuk melihat kompetitor, kemudian untuk melihat hashtag-hashtag yang tertarget. Semoga bermanfaat. Penjabarannya saya share di video yang lainnya. Sampai jumpa di materi yang lainnya.